Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ibu Sinta Ratri selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah Yogyakarta, yang kami hormati para santri Pondok Pesantren Al-Fatah Yogyakarta, dan para hadirin sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bermuajahah, berkumpul bersama di majelis insya Allah yang penuh barokah ini dalam rangka belajar bersama. Saya juga belajar, kita thalabul ilmi bersama dalam keadaan sehat walafiah biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, kakak-kakak serta teman-teman yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali mendapatkan kesempatan untuk bisa silaturahim ke pondok pesantren ini. Yang beberapa waktu lalu saya pernah diminta untuk Mbak Masturiah untuk bersama mengisi di sini, belajar bersama thalabul ilmi dengan kakak-kakak dan teman-teman semua. Alhamdulillah sekali. Yang pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah, kita telah diberikan nikmat oleh Allah yang tak terhingga. Adalah nikmat apa? Sehat. Nikmat sehat. Nah, itu yang pertama. Leres Ibu. Nikmat sehat. Nikmat yang paling utama yaitu sehat. Kalau kita sehat, saya sehat alhamdulillah sampai sini. Dan itu juga karena hidayah Allah. Kebetulan saya pas ada waktu longgar, ada waktu kosong gitu ya. Kebetulan bisa bersilaturahim di majelis ini, alhamdulillah saya bersyukur sekali. Sehat itu yang pertama yang kita ucapkan syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, nikmat sempat. Nikmat sempat. Kalau kita sehat tapi kita tidak sempat, tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bersilaturahim bersama di sini, kita juga nggak akan sampai di sini. Saya nggak akan sampai di sini meskipun Mbak Masturiah mungkin menghubungi saya berkali-kali. Saya tadi sempat lupa, mohon maaf. Kebetulan kemarin itu saya ada acara seharian full dengan Bapak Kepala Dinas Kabupaten Sleman, ada launching website itu organisasi. Terus kemudian saya ingatnya itu minggu depannya, karena hari ini tadi kebetulan PW Fatihat mengadakan kegiatan Hotmil Quran secara virtual. Saya ingatnya itu, agendanya itu. Terus sama kebetulan di Masjid Patok Negoro itu ada kegiatan khataman Ahad Legi Mantap Purbojati. Itu rutinan dari Keraton Yogyakarta setiap Ahad Legi.
Itu tadi alhamdulillah Mbak Masturah tuh WA dari kemarin, saya kebetulan tidak membaca. Jadi tadi pas telepon tuh kebetulan pas saya baru semaan itu langsung saya angkat. Alhamdulillah. Kalau memang Allah sudah memberikan kesempatan ya, alhamdulillah, meskipun kadang saya sempat lupa, tapi karena kita mendapat hidayah dari Allah, akhirnya Allah memberikan kesempatan saya untuk bisa bersilaturahim di majelis ini bersama teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya, kakak-kakak yang ada di sini. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan ini adalah merupakan bulan yang penuh rahmat nih, bulan puasa. Tapi saya merasakan di sini semuanya auranya itu aura yang mencerahkan, aura yang menenteramkan. Saya tiba di sini, saya merasa senang, saya merasa terpanggil. Ya Allah, kebetulan saya diberi kesempatan oleh Allah bisa bersilaturahmi di sini untuk kita bersama-sama thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi kita ini nanti mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat. Keutamaan bulan Ramadan yaitu 10 hari pertama adalah merupakan rahmat. Rahmat Allah. Jadi banyak sekali rahmat yang kita terima. Kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan puasa sampai 10 hari, berarti kita mengucapkan alhamdulillah. Untuk selanjutnya 10 hari selanjutnya adalah merupakan maghfirah atau ampunan, maghfirah atau ampunan. Kita berbanyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah. Insya Allah semua kesalahan kita, dosa-dosa kita, baik yang kita sengaja maupun yang tidak, insya Allah akan dihapuskan oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekarang hari ke-13 berarti ini merupakan maghfirah atau ampunan Allah SWT. Kita berbanyak untuk istighfar, mendekatkan diri kepada Allah. Selain kita berpuasa, kita tambah ibadah kita, sholat tarawih malam. Mungkin bisa ditambah dengan tadarusan, membaca Al-Quran sebisa kita. Mungkin bisa tengah malam kita bisa sholat tahajud dan lain sebagainya. Kita tambah amalan-amalan yang bisa menambah keimanan kita. Kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya 10 hari yang terakhir ketiga adalah itqon minan nar, bebas dari api neraka. Mudah-mudahan kita berharap ya, kita berharap pada bulan puasa ini kita benar-benar bisa melakukan tahap-tahap tersebut. Setelah kita mendapatkan rahmat Allah, kemudian maghfirah, ampunan dari Allah, kemudian kita setelah diampuni dosa-dosa kita, mudah-mudahan kita akan terbebas dari api neraka. Allahumma amin. Kakak-kakak dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah saya teringat pesan para sesepuh kita yang sudah wafat, terutama Gus Dur ya. Beliau berdakwahnya tidak mengenal pandang bulu siapa yang didakwahi. Saya sangat terenyuh dengan syairnya. Mungkin teman-teman sudah hafal semuanya ya, ini syair tanpa waton. Nah, saya teringat sekali pesan-pesan Gus Dur ya. Beliau dalam memberikan dakwahnya, dalam bergaul, tidak pernah pandang bulu siapa saja beliau mau bergaul. Saya sangat terenyuh sekali ya. Ini juga dakwah beliau juga sangat giat sekali, sebagaimana tema kita pada sore hari ini tentang keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Mudah-mudahan keteladanan Nabi Idris tentang dakwahnya beliau yang sangat sabar menghadapi kaumnya, itu nanti akan bisa kita ikuti bersama, terutama saya pribadi. Alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan terima kasih
berkesempatan bersama-sama di sini. Kita bersama-sama mengenal tentang Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam adalah Nabi keturunan kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Adam Idris. Ada berapa nabi yang patut kita ketahui? 25 saja, 25. Sebenarnya banyak sekali nabi itu, tidak terhitung, ada sekitar 120.000 sekian nabi. Tapi yang patut kita ketahui dan kita ikuti, kita ingat cukup 25. Saya yakin pada hafal semua nggih, nama-nama nabi, 25 nabi itu ya. 25 nabi, nabi umat Islam. Itu 25. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi keturunan kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Setiap nabi memiliki sifat terpuji sendiri-sendiri. Begitu pula Nabi Idris alaihissalam, beliau mempunyai sifat yang pertama adalah seorang nabi yang giat berdakwah, tidak kenal lelah dalam berdakwah. Beliau pernah berdakwah, yaitu disanggah oleh kaumnya, yaitu kaum Qabil. Qabil adalah keturunan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kaum Qabil waktu itu tidak mau menerima dakwah Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Allah menurunkan azab, cobaan kepada kaum Qabil, yaitu berupa kekeringan yang amat sangat, sampai tidak ada sumber air pun sama sekali. Kekeringan melanda di bumi waktu itu. Seluruh kaum Qabil merasa kehausan karena tidak ada sumber air sama sekali. Kemudian karena kesabaran Nabi Idris alaihissalam, Nabi Idris memohon kepada Allah karena tidak tega melihat kaum yang waktu itu semuanya berada dalam kekeringan karena azab Allah tersebut. Kemudian Nabi Idris memohon kepada Allah untuk diturunkan hujan. Apa yang terjadi? Allah menurunkan hujan. Setelah Allah menurunkan hujan pada kaum itu, pada kaum Qabil, apa yang terjadi? Apakah kaum tersebut kemudian mau beriman mengikuti dakwah Nabi Idris? Tidak. Meskipun Nabi itu sudah memohon kepada Allah dengan doanya, memanjatkan doa kepada Allah, setelah diberikan hujan, kemudian tanaman-tanaman subur, pohon-pohon tumbuh subur, tapi kaum waktu itu, kaum Qabil, tidak mau menerima dakwahnya Nabi Idris. Beliau tetap menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kesabaran Nabi Idris menghadapi kaumnya, umatnya ketika beliau berdakwah. Sebagaimana tadi yang saya kutip tadi ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum rahimakumullah. Mudah-mudahan itu akan tersirat ke hati kita, bagaimana kita bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, dengan banyak orang, siapapun tidak pandang bulu, baik kaya maupun miskin, baik tua maupun muda. Kita kalau kita sebagai orang tua, kita harus mengasihi yang lebih muda. Kalau kita berada di bagian orang muda, kita harus menghormati yang lebih tua, seperti itu. Saya di sini mungkin termasuk muda. Muda. Tapi ini kayaknya ada yang lebih muda-muda ini. Ini ada cantik-cantik sama yang ganteng-ganteng di sini ini.
Ini mahasiswa UIN. Mahasiswa UIN. Oh gitu. Iya, alhamdulillah. Mahasiswa UIN yang baru KKL ya. Iya itu. Nah, itulah kalau saya berada di posisi mbak-mbak sama mas-mas di sini, saya pasti akan menghormati yang lebih tua. Dalam tutur kata, dalam perbuatan kita, tingkah laku kita berusaha menghormati. Meskipun kadang yang tua itu kadang galak, kadang marahi kita, kadang ucapannya tidak sopan atau bagaimana, kita tetap berusaha untuk menghormati. Kadang ketus. Kadang ketus, kadang judes seperti itu. Kadang ngomongannya nyelekit seperti itu. Nah, dengan kesabaran tadi yang dicontohkan oleh Nabi Idris alaihissalam, insya Allah kita akan bisa menerima apapun perkataan yang kita terima seperti itu. Dalam dalam Al-Quran disebutkan wa Idrisa wa dzalkifl kullum minas sabirin. Idris itu sebagaimana Nabi Zulkifli, nabi-nabi yang lain dalam berdakwah itu mereka termasuk orang-orang yang sabar. Apalagi Nabi kita, Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau berdakwah menghadapi umatnya, masya Allah. Mudah-mudahan tauladan beliau semuanya nabi-nabi kita kecipratan, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Meskipun sebenarnya tidak ada apa-apanya. Saya sendiri merasa tidak ada apa-apanya, tapi berusaha untuk mengikuti tauladan beliau. Mudah-mudahan uswatun hasanah. Yang penting punya niatan baik. Iya betul, yang penting niatan kita niat untuk bisa melakukan yang terbaik. Meskipun mungkin nanti kita juga pernah melakukan kesalahan, tapi kan tidak kita sengaja. Seperti itu. Nah, begitu pula tadi Nabi Idris ya, yang begitu sabar menghadapi kaumnya ya. Padahal itu kaumnya adalah putranya Nabi Adam alaihissalam ya. Itu yang durhaka. Itu. Jadi tidak semua putra Nabi juga akan baik. Seperti kita juga manusia juga yang ada di bumi ini. Butuh keseimbangan. Iya, butuh keseimbangan. Memang hidup ini butuh keseimbangan. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang maju, ada yang stagnan, ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, betul. Seperti itulah kehidupan. Karena kalau kehidupan itu cuma hanya satu saja, maka tidak indah. Makanya biar indah, makanya semua ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang, ada sedih, ada susah, ada senang, ada susah, seperti itu. Jadi ketika kita menghadapi kesusahan, kita juga jangan terlalu berlarut-larut dalam kesusahan itu. Kita harus tetap mendekatkan diri pada Allah, bahwa itu semua adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kita, kesabaran kita. Tapi ketika kita mendapat kesenangan, kita juga jangan terlalu senang melampaui batas. Kita harus tahu bahwa kehidupan itu kadang senang, kadang susah. Ada kalanya, kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah. Kadang kita diberi kenikmatan oleh Allah yang tak terhingga, kadang kita juga diuji oleh Allah dengan kesengsaraan seperti itu. Mudah-mudahan itu nanti kita akan bisa mengambil hikmah semua itu tadi. Terus selanjutnya keteladanan Nabi Idris alaihissalam adalah beliau adalah orang yang pertama yang bisa membaca dan menulis. Orang yang cerdas. Orang yang cerdas yang pertama yang bisa membaca dan menulis. Nah, di situ karena Nabi Idris gemar, beliau orang yang gemar. Mudah-mudahan kita juga ya gemar membaca apa saja untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang ilmu apa saja. Tidak harus ilmu keagamaan saja, ilmu pengetahuan yang lain juga kita perlu belajar tentang itu. Yang penting niatan kita untuk apa? Selalu tolabul ilmi. Karena kewajiban tolabul ilmi adalah kewajiban kita. Sejak kita mulai lahir sampai kita nanti sampai ke liang lahat. Dan tolabul ilmi adalah kewajiban kita yang harus kita laksanakan. Tolabul ilmi faridotun
ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, kewajiban kita untuk tolabul ilmi. Dan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Saya terenyuh sekali ini kakak-kakak, teman-teman yang berada di sini, semangat untuk tolabul ilminya, masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan akan berlanjut sampai nanti ketika sudah kita memejamkan mata. Mudah-mudahan saya bisa meniru panjenengan-panjenengan yang berada di sini. Saya sangat terenyuh sekali. Diberi kesempatan oleh Allah hidayah, ini adalah sebuah hidayah, sebuah hidayah dari Allah. Diberi kesempatan untuk bisa tolabul ilmi, itu adalah sebuah kesempatan. Kita harus bersyukur. Kita bisa berkumpul. Betul sekali, bisa bersilaturahim. Karena apa? Silaturahim itu juga banyak hikmahnya. Kita bertemu dengan banyak orang, kita bisa saling bertukar pengalaman. Mungkin kita pas lagi susah, tidak punya uang, seperti itu. Mungkin contohnya saja. Terus kemudian teman kita kebetulan yang berada di samping kita baru diberikan nikmat, diberikan rezeki yang banyak. Kita baru cerita-cerita, curhat gitu. Tahu-tahu, ya sudah nanti kamu main ke rumah saya kebetulan baru mendapatkan nikmat dari Allah. Berarti kita bersyukur, alhamdulillah. Itulah hikmah dari namanya silaturahmi. Dan itu hidayah. Kita diberi kesempatan bersilaturahmi bersama-sama. Tolabul ilmi adalah sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya tadi ya, kembali ke tentang membaca tadi, bisa menulis tadi ya. Selain itu beliau juga orang yang sangat kreatif. Yang sangat kreatif, juga menguasai ilmu falak atau ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan, ilmu berhitung. Jadi tidak hanya ilmu agama ya, ilmu berhitung kan juga ilmu eksak ya, seperti itu. Jadi kita berarti kan dituntut untuk bisa menguasai semua ilmu. Membaca apa saja, karena ayat yang pertama turun adalah ikro. Adalah apa? Bacalah, ikro, bacalah apa saja yang ada di sekitarmu. Kita bisa membaca tumbuhan yang ada di sekitar kita, membaca manusia yang ada di sekitar kita. Itu adalah bukti rasa syukur kita, bahwa kita bisa mempelajari, oh tumbuhan itu sekarang baru tumbuh subur. Itu adalah berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang kita petik dari tumbuhan, dari manusia yang ada di muka bumi ini. Itulah karena wahyu yang pertama itu adalah Iqra, bacalah. Nah itu tadi Nabi itu adalah seorang yang pertama kali yang pandai membaca dan menulis, menguasai ilmu falak, ilmu perbintangan dan ilmu berhitung, seperti itu. Beliau orang yang sangat kreatif. Beliau juga pandai menjahit. Jadi keterampilan, menguasai keterampilan, bisa menjahit, menyulam, sampai beliau membuatkan baju untuk putra-putrinya, untuk keluarganya. Seperti itu. Jadi tidak hanya pintar dalam berdakwah, tapi juga punya keterampilan. Berarti kan kita harus mempunyai keinginan, niat untuk bisa menguasai semua yang ada, semua kemampuan kita maksimalkan. Ya mungkin kita sekedar hanya bisa ndondomi, katakanlah bahasa Jawa nih, bahasa Jawa ndondomi baju yang umpama sobek atau yang kancingnya lepas, seperti itu. Jadi kita tidak harus selalu meminta tolong ke penjahit, gitu. Itu adalah sebuah keterampilan. Kita bisa ndondomi dengan benang, dengan jarum itu, seperti itu. Ada baju kita yang sobek atau baju saudara kita, anak kita atau seperti itu sobek, itu kita ndondomi sendiri, seperti itu. Nah, itu adalah merupakan keterampilan. Kalau kita tidak punya niat itu, ya kita mungkin megah-megah aja, ogah-ogahan. Allah nanti kita pasrahkan ke penjahit aja, seperti itu. Nah, itu adalah sudah dicontohkan oleh Nabi Idris, seperti itu. Jadi menguasai semua ilmu. Selanjutnya, Nabi Idris itu mempunyai keterampilan berkuda juga. Nah,
berkuda kan ketangkasan, kaitan dengan ketangkasan ya, ketangkasan beliau untuk berkuda. Nah seperti itu. Berarti kan kita juga tahu bahwa Nabi Idris itu selain menguasai ilmu perbintangan, ilmu agama, ilmu falak, keterampilan juga ketangkasan. Ketangkasan untuk apa? Untuk ketahanan diri kita sendiri, minimal untuk membentengi diri kita ketika ada bahaya seperti itu. Menjaga diri kita, betul, menjaga diri kita ketika ada bahaya. Jadi kita tidak tergantung dengan orang lain. Dan semua itu juga kita pasrah kepada Allah yang menjaga kita. Tapi kita juga harus mempunyai kemampuan untuk menjaga diri kita, membentengi diri kita, seperti itu. Okay? Jadi Nabi Idris adalah orang yang pintar berkuda juga. Nah, itulah sosok Nabi Idris ya. Tadi ya seorang yang kreatif, semangatnya dalam berdakwah, orang yang pintar, yang cerdas, yang sabar menghadapi semua umatnya yang telah putranya Nabi padahal ya, yang durhaka, tidak mau menerima dakwahnya, ditentang dengan berbagai macam, tapi Nabi Idris tetap sabar berdakwah, menyampaikan wahyu dari Allah SWT tentang kebenaran wahyu Allah, tentang ketauhidan, mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah. Karena yang patut kita sembah adalah hanya Allah. Dan itulah kesabaran Nabi Idris tadi ya, kegigihan beliau, tidak pernah mengenal lelah, tidak pandang bulu dengan siapa dia berdakwah. Dia bergaul juga, tidak pilih-pilih seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya nanti akan bisa mengambil hikmah-hikmah dari keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Apalagi sekarang di masa pandemi ini ya, ini adalah merupakan situasi yang baru kita rasakan, yang sebelum-sebelumnya tidak pernah kita rasakan ya. Surprise bagi kita. Tapi surprise itu telah menguji kita, bagaimana kesabaran kita menghadapi masa yang dimana tidak pernah kita lakukan, kita terima sebelumnya. Ini adalah ujian bagi kita, kesabaran kita. Apakah kita akan lebih mendekatkan diri pada Allah atau kita akan murka pada Allah? Kalau kita tidak iman, kalau kita tidak punya iman sama Allah, ya Allah, kok bisa-bisanya Kau menguji umatmu, iya, hanya menyerahkan kepada Allah. Tapi kalau kita sabar bahwa itu semuanya ujian dari Allah, membuat kita sabar menghadapi situasi yang baru seperti ini, akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan masa pandemi ini apa? Awal-awal itu kan kita diharapkan untuk apa? Selalu mendekat dengan keluarga. Kita mengurangi aktivitas di luar, mungkin kadang kita sering pergi kemana tanpa tujuan, seperti itu, tanpa ada tujuan yang baik. Kemudian dengan adanya pandemi, dengan adanya corona ini, kita lebih mendekatkan diri banyak di rumah untuk berzikir kepada Allah, memperbanyak amalan ibadah-ibadah kita, seperti itu. Yang biasanya mungkin kita waktu-waktu sholat, kadang kita belajar di luar, kita bekerja, kadang lupa waktu. Kadang waktu sholat duhur, mungkin kita masih bekerja, duhurnya masih sampai jam 2. Kadang kita sesuai seperti itu. Ini nanggung. Astagfirullahaladzim, mohon maaf nih. Kadang kita baru asik-asiknya bekerja, kita di depan laptop, kita sudah berada di depan klien kita. Waktunya zuhur isih suwe, masih lama. Nanti saja, seperti itu. Kok bayar apa-apa gitu. Nah, kemudian nanti lama-lama juga akan lupa. Baru kita sadar, ketika ada pandemi ini, kita insya Allah akan lebih banyak merenung di rumah, mendekatkan diri pada Allah, memperbanyak amalan ibadah, berzikir kepada Allah. Dan memang mungkin kemarin kita awalnya mungkin hanya akan berjalan beberapa bulan seperti itu ya, tapi mungkin Allah masih cinta kepada kita. Pasti Allah tuh pasti cinta kepada kita. Dengan diberikan wabah ini,
telah memberikan peringatan kepada kita. Dan mudah-mudahan semua masa-masa pandemi ini akan kita bisa lewati dengan penuh keimanan, lebih berdekatan diri pada Allah. Mudah-mudahan nanti kita keluar dari masa pandemi ini kita kayak bayi baru lahir. Jadi mudah-mudahan dosa-dosa kita akan kita bersihkan dengan memperbanyak amalan ibadah yang biasanya kita banyak di luar, kurang memperbanyak ibadahnya, berzikir kepada Allah. Dengan banyak di rumah, banyak berkumpul dengan keluarga, dengan teman-teman seperti ini, memperbanyak mencari ilmu, thalabul ilmi, insya Allah nanti akan membawa kita kepada ketakwaan yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Oh seperti itu. Nggih. Oke. Ini masih ada waktu ya? Masih lama. Oke, nggih. Itu. Saya berharap silaturahmi kita, pertemuan ini kita bersama-sama, saya tadi juga pengen bersama-sama kita berdoa tentang istighfar rojabiyah. Itu biar kita terlepas dari COVID-19, Corona COVID-19. Okay. Sebelum kita dialog, saya akan bersama-sama pengen kita istighfar rojabiyah ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa sallimna min corona. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa sallimna min corona. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa sallimna min corona. Waghfir lana dzunubana wa sallimna min corona. Waghfir lana dzunubana wa sallimna min corona. Amin amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan kita bisa melewati masa pandemi ini, bisa terbebas dari corona. Mudah-mudahan yang saat ini sedang diuji oleh Allah mendapatkan rahmat sakit ya. Sakit karena memang corona itu ada. Dan mungkin yang sekarang sedang sakit, kena virus dan lain sebagainya, semoga segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Karena ini masih ada waktu ya, monggo nanti kalau ada yang mau disampaikan, kalau nanti bisa saya jawab akan saya jawab. Nanti kalau seandainya saya belum bisa memberikan jawaban pada kesempatan ini, insya Allah nanti akan kami carikan jawaban yang lebih baik, lebih memuaskan. Nanti mungkin akan saya sampaikan lewat Mbak Masturiah atau mungkin lain waktu. Mudah-mudahan saya bisa bersilaturahim kembali ke majelis ini, ke majelis yang penuh barokah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan.
sedikit sekali yang bisa saya sampaikan ya tadi tentang keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Mudah-mudahan itu bisa kita ambil contoh suri tauladannya, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berusaha meskipun tidak bisa seperti Nabi Idris alaihissalam karena kita adalah manusia biasa, tapi dengan niatan kita untuk niat bersama-sama mengikuti tauladannya, insya Allah nanti akan sedikit akan kita bisa lakukan dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Ini langsung saya tutup dulu apa langsung? Inje, tadi artinya apa? Dikir yang terakhir itu tadi apa? Allahumma barik lana. Oh, Allah barik lana tadi ya? Oh, wasalimna min corona. Oh iya. Nah, Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami. Fi Rojaba, pada bulan Rojab yang kemarin yang kita lalui. Wa Sya'bana adalah bulan Sya'ban. Nah, kita memohon kepada Allah untuk diberikan kesempatan bisa melalui pada bulan Rajab kemarin. Sebelumnya kan kita belum masuk ke bulan Rajab, kita berusaha bulan Rajab itu bisa berakhir. Kita diberikan panjang umur gitu. Kita memohon kepada Allah diberikan panjang umur bisa melalui bulan Rajab sampai selesai. Kemudian Sa'bana masuk ke bulan Sa'ban. Nah, kita bisa melampaui pada bulan Sa'ban sampai selesai. Kemudian wabaligna Ramadhana, dan kita bisa disampaikan kepada bulan Ramadan. Kita memohon umur kita dipanjangkan, bisa mendapatkan kesempatan untuk menikmati bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, berarti ini adalah kesempatan bagi kita, nggih. Itu jadi doa istighfar tadi kita ucapkan pada bulan Rajab, Sa'ban. Kita alhamdulillah sekarang kita memasuki bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya berdiam diri saja, tidak melakukan kegiatan apa-apa? Kita berusaha wabaligna Ramadhana, di dalam bulan Ramadan ini meskipun masa pandemi, tapi panjenengan semua kakak-kakak teman-teman di sini alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertolabul ilmi, bersilaturahim bersama, adalah sebuah kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabaligna Ramadhana berarti sudah sampai pada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk beribadah, melakukan puasa, sholat tarawih, dan amalan-amalan ibadah yang lain, tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa baligna Ramadhana. Kemudian wasalimna min corona, keselamatan dari virus corona. Jadi karena ini Ramadan ini kan masih pandemi ya, corona masih ada, terutama di wilayah Kabupaten Sleman itu saya merasa prihatin sekali. Penyumbang terbesar di DIY di Kabupaten Sleman. Ini zona merah, kemarin sempat hitam pekat di daerah Sleman itu, habis klaster yang ada di Indogrosir ya, terus kemudian klaster di BMT itu yang ada di Jalan Kaliurang, kemudian di Pasar Sleman, dan kemudian kemarin di daerah Pelosok Kuning sendiri di Ngaglik sempat juga ada yang terkena, tapi alhamdulillah kita bisa melewati semuanya. Karena berkat kesabaran, berkat kita tetap beribadah kepada Allah meskipun kita diuji dengan berbagai penyakit, berbagai kondisi dan situasi apapun, kita tetap bisa bersabar, tetap mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah semua akan kita lalui dengan baik. Dan kemudian kita akan keluar keluar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wasallimna min corona waghfir lana dzunubana. Waghfir lana, kita memohon kepada Allah dari semua dosa-dosa kita. Nah, seperti itu. Jadi waghfir lana dzunubana, kita pada bulan Ramadan ini memperbanyak istighfar, mendekatkan diri pada Allah dari semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik dosa kecil maupun dosa besar. Dosa yang kita
sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Insya Allah banyak sekali yang tidak kita sengaja. Kadang kita mungkin dengan teman kita telah berkata kasar, tapi kita tidak sadar bahwa itu menyakiti hati orang lain, seperti itu. Kadang kita mungkin tidak sengaja melakukan sikap mungkin menurut kita biasa, tapi mungkin tradisinya mungkin kalau kita dengan budaya orang luar Jawa dengan orang Jawa kan beda sekali, budaya di daerah Jawa Timur dengan di Jogja juga beda. Kadang saya tuh masih merasa kurang bisa sopan santun unggah-ungguhnya seperti itu. Saya sendiri juga merasa tetap harus belajar budaya yang ada di Jogja ini, karena memang saya adalah daerah Jawa Timur, daerah dari Kediri seperti itu. Jadi kalau kan banyak yang keras gitu dari sana itu. Jadi kadang saya juga tidak sengaja mungkin berkata yang sebenarnya tidak kasar bagi saya seperti itu, tapi mungkin bagi orang Jogja, bagi orang di sekeliling kami itu adalah kata-kata yang kasar. Iya, seperti merasa tersakiti, tersinggung, padahal kita tidak merasa menyakiti seperti itu. Jadi di bulan Ramadan ini tadi waghfir lana dzunubana ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu, nggih. Nah, itu dari mudah-mudahan kita nanti keluar dari bulan Ramadan tadi, bulan yang 10 hari terakhir ya tadi ya, 10 hari terakhir mudah-mudahan kita itqon minan nar. Apa artinya itqon minan nar? Terbebas dari api neraka. Setelah kita melalui 2 tahap tadi, dua tahap yang pertama rahmat Allah tadi, dengan kita diberikan rahmat, apakah kita ingkar dengan Allah? Kita diberikan kenikmatan Allah, bisa melakukan puasa dan lain sebagainya, tapi kita tetap berusaha memperbanyak amalan kita. Rahmat. Kemudian apa tadi? Yang kedua, maghfirah, ampunan. Nah, ampunan dari Allah, kita memperbanyak istighfar. Sekarang kita masuk ke tahap 10 hari kedua. Nah, ini memperbanyak amalan istighfar, berdoa kepada Allah supaya nanti kita memasuki ke 10 hari yang terakhir adalah merupakan itqon minan nar, ada terbebas dari api neraka. Allahumma amin. Mudah-mudahan tahap-tahap ini akan kita lalui dan nanti kita akan mendapatkan Idul Fitri ya. Idul Fitri jadi kayak lahir kembali. Idul Fitri yaitu lahir kembali, kita fitrah kembali. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sudah maghrib, Jeh? Ya Allah, saya sebenarnya pengen dialog lagi banyak dengan teman-teman yang ada di sini. Kayaknya waktunya kok sangat singkat sekali. Saya bersyukur sekali, mudah-mudahan lain waktu saya bisa bersilaturahim kembali dengan panjenengan yang ada di sini. Saya banyak menemukan ilmu di sini. Saya juga belajar bersama. Mudah-mudahan silaturahim kita membawa keberkahan bagi kita. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Banyak tutur kata dari saya yang kurang berkenan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kathah lepat kula nyuwun pangapunten. Kalau akhiri cekap semanten nyuwun pangapunten. Kalau akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.